Dewa Perang Yesikai. Bab 1076. Jadi, kalian adalah anggota geng di sini. Ghost berkata dengan enteng. Tidak heran dia bisa bergaul dengan baik di tempat seperti itu. Ada geng di mana-mana, yaitu dunia bawah tanah. Dunia bawah tanah Laut Cina Timur umumnya dikendalikan oleh keluarga Zheng. Orang-orang ini juga seharusnya adalah orang-orang keluarga Zheng. Maaf, aku sekarang punya pekerjaan, jadi aku tidak bisa bergaul dengan kalian lagi, tapi... Untung saja konflik ini sudah terselesaikan. Ghost menggelengkan kepalanya dan menolak, selama kalian tidak datang untuk membuat masalah di masa mendatang, aku tidak akan meminta pertanggungjawaban kalian. Tidak, saudara, mengapa kamu tidak memikirkannya? Geng Pasir Hitam kita adalah geng besar di daerah ini. Kamu bisa pergi dan bertanya-tanya. Dengan keterampilanmu, menjadi penjaga keamanan adalah pemborosan bakatmu. Itu salahku sebelumnya. Di sini, kami minta maaf padamu. Pemimpin kekar itu membungkuk dan berkata, dan saudara-saudara muda di sekitarnya juga mulai meminta maaf. Setiap orang punya aspirasinya masing-masing. Aku tidak akan ikut campur dengan pilihanmu, jadi aku juga berharap kamu tidak akan ikut campur dengan pilihanku. Jika kamu punya kesempatan, aku tetap menyarankanmu untuk mencari karir yang aman. Kakak, kenapa kau tidak mempertimbangkannya lagi? Aku sudah melaporkan urusanmu kepada kakak tertuaku. Dia sangat menghargaimu. Pemimpin bertubuh kekar itu masih belum menyerah dan ingin mengajak Ghost untuk bergabung. Lupakan saja. Ghost menggelengkan kepalanya, meraih tangan Gusin, dan berjalan melewati kerumunan. Ayo pergi ke bioskop. Tunggu sebentar. Pemimpin kekar itu menghentikan kedua pria itu, mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ghost. Berikut ini informasi kontak saya. Jika Anda berubah pikiran atau mengalami masalah, jangan ragu untuk menghubungi saya. Baiklah, aku akan mengambilnya. Ghost sangat sensitif dengan reputasinya, dan melihat bahwa sikap mereka cukup tulus, dia merasa malu untuk menolaknya. Dia mengambil kartu nama itu, memasukkannya ke dalam sakunya, dan mereka berdua pergi di bawah tatapan semua orang. Apa maksud orang-orang itu? Kamu bodoh sepanjang hari, dan kamu masih ingin merekrut orang untuk bergabung dalam gengmu. Sepanjang jalan, Gusin terus mengeluh, mulutnya yang kecil cemberut tinggi, dengan ekspresi enggan. Dia benar, dia telah menjadi murid yang baik sejak kecil, dan memiliki rasa benci yang naluriah terhadap sisi-sisi gelap masyarakat ini. Dia pikir orang-orang ini adalah gangster yang melakukan segala macam kejahatan. Baiklah, lihat betapa marahnya kamu. Ghost tidak dapat menahan tawa ketika melihat Gusin cemberut karena marah. Kamu masih tertawa. Kamu seharusnya menelepon polisi di tempat kejadian dan menangkap orang-orang itu. Gusin berkata dengan marah, berbalik dan langsung pergi ke konter untuk membeli popcorn. Hei, kamu benar-benar marah. Melihat ini, Ghost tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hubungannya dengan Gusin berkembang sangat cepat akhir-akhir ini, dan sudah tersebar di rumah sakit bahwa mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Faktanya, tidak satupun dari mereka yang menyatakan cinta kepada yang lain, mereka hanya memiliki hubungan yang baik dan bersama secara alami. Ini adalah pertama kalinya Gusin marah sejak mereka mulai berkencan. Baiklah, aku akan membuang kartu nama ini. Apakah kamu puas? Ghost mengeluarkan kartu nama itu dan membuangnya ke tempat sampah di sampingnya. Baru saat itulah ekspresi Gusin terlihat lebih baik. Aku peringatkan kau, orang-orang ini bukan orang baik. Kau tidak boleh berhubungan dengan mereka, bahkan berbicara. Gusin menatap tajam ke arah hantu itu, berbalik dan berjalan menuju teater. Hei, kamu tidak membelikan minuman dan popcornku. Baiklah, beli saja sendiri. Yanjing. Wom terbangun dari komanya, tetapi semua yang ada di depannya gelap. Dia segera menyadari bahwa matanya ditutup. Dia ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa bergerak. Sebuah handuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Wow, apa yang ingin kau lakukan? Tiba-tiba handuk yang menutupi mulut cacing itu ditarik, dan cacing yang masih sadar itu berteriak keras. Di mana Ziyun? Ziyun, di mana kau? Cacing itu ingin bergerak, tetapi tubuhnya terikat dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia ingat bahwa sebelum dia pingsan, Chen Ruoya membawa orang untuk memukul mereka berdua hingga pingsan, tetapi di mana Ziyun? Di mana dia? Tidak ada yang menanggapinya. Mungkinkah Ziyun berada di ruangan lain, atau dia belum bangun? Diamlah. Suara perempuan rendah terdengar dari udara.
Ye Shikai menduga itu adalah Chen Ruoya. Cacing itu mengikuti arah suara itu dan menggeliat, sedikit demi sedikit, tetapi dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Sekarang, dia benar-benar menjadi cacing. Chen Ruoya, apa yang ingin kau lakukan? Kau tahu siapa aku? Beraninya kau mengurungku. Umpat cacing itu. Huff, kalau kau mau menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu usil dan ikut campur dalam hal yang seharusnya bukan urusanmu, kata Chen Ruoya dingin. Kau, apa yang kau lakukan pada bos? Wom memiliki firasat buruk di hatinya. Apa yang dilakukan Chen Yuxin pada Ye Shikai? Mengapa dia tidak membiarkan mereka mengawasi pengawasan dan memblokir telepon Ye Shikai? Jangan khawatir. Jangan khawatir, menantuku baik-baik saja sekarang. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Lalu kenapa kau memblokir telepon bos? Dan juga, kenapa kau mengikatku? Dan bagaimana dengan Zion? Apakah dia baik-baik saja? Tanya cacing itu dengan cemas. Siapa yang membuatmu begitu merepotkan? Kalau bukan karena identitasmu, kau dan jalan kecil itu pasti sudah mati sekarang. Kamu. Cacing itu sedikit marah, tetapi sekarang dia berada di bawah belas kasihan orang lain. Jika dia membuat Chen Ruoya marah, dia dan Zion akan berada dalam bahaya. Ketika kamu berada di bawah atap seseorang, kamu harus menundukkan kepala. Saudari Chen, tali ini terlalu tidak nyaman. Seluruh tubuhku mati rasa. Jika terus seperti ini, peredaran darahku akan terhambat dan tangan serta kakiku akan lumpuh. Jika tidak, bisakah kau berbaik hati membantuku melonggarkan tali ini? Cacing itu memberi isyarat menyerah. Ia tidak memiliki kekuatan internal dan daya juang. Ia hanya berusaha keras kepala. Dalam situasi ini, tidak ada gunanya melanjutkan kebuntuan ini. Huff, tahan saja, kata Chen Ruoya dingin, lalu berbalik dan hendak pergi. Tunggu, saudari Chen, Nona Chen, aku mohon padamu, aku tidak punya kekuatan internal dan aku tidak bisa keluar, lepaskan saja ikatanku, aku berjanji untuk jujur. Cacing itu berpura-pura, lemah, dan berkata, aku mencari nafkah dengan jari-jariku, dan tanganku sekarang sangat mati rasa, lepaskan saja ikatanku. Jika kau berani mempermainkanku, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Tentu saja, aku akan patuh. Tolong bantu aku melonggarkan talinya. Ini sangat tidak nyaman. Akhirnya, di bawah permohonan Wom untuk belas kasihan, Chen Ruoya membantunya melepaskan tali dan menggantinya dengan sepasang borgol. Baiklah, Suster Chen, tolong bantu saya melepas penutup mata ini. Kalau tidak, saya tidak bisa melihat apa-apa dan saya jadi sedikit takut. Kamu. Chen Ruoya sedikit tidak senang, tetapi dia tetap melepaskan penutup mata cacing itu. Cahaya yang kuat bersinar ke mata cacing itu. Cacing itu tidak dapat beradaptasi dengan cahaya yang kuat untuk sementara waktu dan menoleh untuk melihat ke tanah. Tetaplah di sini. Chen Ruoya mencibir, lalu berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, apa yang terjadi pada Zion? Di mana dia? Teriak cacing itu, tetapi satu-satunya respons yang diterimanya adalah suara pintu besi yang ditutup. Bab 1077. Orang macam apa ini di keluarga Chen? Wom mengeluh. Dengan borgol, tangan dan kakinya tidak bebas, tetapi telapak tangannya lebih nyaman. Namun, Chen Ruoya tidak akan pernah mengira bahwa sebelum menjadi seorang hacker, Wom adalah seorang gangster, dan tangannya mampu melakukan lebih dari sekadar mengetik. Dia mengambil seutas kawat tipis dari tanah. Meskipun tangannya diikat di belakang, hal itu tidak memengaruhinya sama sekali. Setelah beberapa detik, borgolnya pun terbuka. Aku jadi tidak nyaman. Wom melempar borgol ke tempat tidur di sebelahnya dan melihat sekeliling dengan saksama. Lampu redup dan ada bau lembab di udara. Hanya ada tempat tidur, meja, dan kursi, dan tidak ada jendela. Ini seharusnya ruang tertutup seperti ruang bawah tanah. Wom memeriksa seluruh tubuhnya dengan saksama. Ponsel dan komputernya hilang, dan tidak ada pintu keluar di sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Berapa lama Chen Ruoya akan mengurungnya? Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Zion. Dia adalah bom waktu. Wom hanya bisa berdoa agar Chen Ruoya menunjukkan belas kasihan. Bos, tolong datang dan selamatkan kami. Setelah beberapa kali berjuang, cacing itu kelelahan baik secara fisik maupun mental, dan terbaring tak berdaya di tempat tidur. Andai saja aku punya komputer. Wom mendesah. Dia tidak seperti karakter dalam film, yang ditutupi dengan peralatan berteknologi tinggi. Peretas selalu menjadi bom waktu.
Di tempat kerjanya sebelumnya, ada jalur pelarian khusus, tetapi sekarang, dia langsung tertangkap. Wom ingin berteriak keras. Jika Ziyun ada di kamar sebelah, dia mungkin mendengarnya. Namun, dia berubah pikiran dan berpikir bahwa jika dia melakukannya, Chen Ruoya pasti akan menyadarinya, dan itu akan buruk. Dia akhirnya membebaskan tangannya, dan dia tidak ingin kembali ke masa sebelum pembebasan dalam semalam. Wom merasa sedikit pengap, jadi dia melepas mantelnya dan membuangnya. Ledakan. Tiba-tiba, sesuatu seukuran telapak tangan terjatuh dari mantel dan mendarat di tanah, langsung menarik perhatian cacing itu. Ini, bukankah ini komputer mikroku? Wom mengamati lebih dekat. Ini adalah produk yang dibuatnya beberapa tahun lalu saat ia sedang bosan. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan dan dapat dimasukkan ke dalam saku sesuka hati. Namun, ia kemudian bergabung dengan Istana Hades dan tidak pernah menggunakan benda ini lagi. Tanpa diduga, komputer ini telah disimpan di dalam pakaian ini. Cacing itu menatap komputer seolah-olah itu adalah sedotan penyelamat. Tuhan memberkati, tolong ada listrik. Wom sangat khawatir. Dia adalah seorang hacker dan memiliki banyak teknologi hitam, tetapi dia tidak menggunakan komputernya selama beberapa tahun dan dia tidak tahu apakah baterainya akan cukup. Tolong, kau harus membukanya. Jika kau membukanya, aku akan memujamu seperti leluhur di masa depan. Cacing itu menggenggam kedua tangannya, menundukkan kepalanya, dan terus bergumam. Cacing itu membuka matanya, tetapi sedikit takut untuk melihat. Itu harus dibuka. Tiba-tiba lampu hijau di komputer menyala, dan Wom begitu gembira hingga dia hampir menciumnya. Hebat! Wom segera menyalakan komputer. Baterainya sangat lemah, tetapi saat mendesainnya, ia menggunakan baterai dengan kinerja yang sangat baik. Komputer mikro itu tidak menghabiskan banyak daya dan seharusnya dapat bertahan lama. Yang harus dilakukan cacing itu sekarang adalah mengirimkan sinyal bahaya ke dunia luar dan membiarkan orang-orang dari istana dunia bawah datang untuk menyelamatkannya. Namun, ada hal lain yang sangat penting. Dia harus mencari tahu di mana dia berada. Chen Ruoya menculik mereka dan mungkin telah mengurung mereka di keluarga Chen, sebuah pabrik terbengkalai, atau beberapa pangkalan rahasia. Komputer mikro dilengkapi dengan kartu jaringan, jadi selama sinyal tidak terhalang, ia dapat mengakses internet. Namun, itu tidak masalah. Bahkan jika ada pemblokir sinyal, cacing dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Itu hanya lebih merepotkan. Seorang juru masak yang baik tidak dapat memasak tanpa nasi. Sinyal, sialan. Benar saja, sinyal di sini telah diblokir, tetapi kemungkinan lain tidak dikesampingkan. Ini adalah ruang yang sepenuhnya tertutup. Jika ada dinding logam di sekitarnya, itu akan memengaruhi sinyal, tetapi ini tidak sulit bagi cacing. Ada penguat sinyal pada komputer mikro, tetapi jika Chen Ruoya memasang pemblokir sinyal, maka cacing harus menyelesaikan masalah perangkat keras terlebih dahulu. Yanjing, sehari sebelum pernikahan Ye Shikai dan Chen Yuxin. Aneh, kenapa aku tidak bisa menghubungi mereka? Ye Shikai membuka-buka buku alamat di ponselnya, tetapi tidak ada satupun nomor yang dia hubungi yang tersambung. Jiqian, Niehun, Moji, dan bahkan Ziyun semuanya tidak bisa dihubungi. Mungkinkah mereka tidak mau datang? Itu benar, di mata mereka, Ye Shikai adalah bajingan, dibenci semua orang, jadi untuk apa mereka datang? Membalik-balik halamannya perlahan, mata Ye Shikai tertuju pada ponsel Su Qingyu. Jari itu diletakkan pada tombol putar, lalu digerakkan menjauh. Ye Shikai menggertakkan giginya dan menekannya ke bawah. Nomor yang Anda panggil sedang digunakan. Seperti yang diduga, bagaimana mungkin seorang wanita yang pernah patah hati karenanya memilih untuk memaafkan? Xiao Kai, apa yang kamu lihat? Tiba-tiba, Chen Yuxin muncul di belakangnya, dan Ye Shikai mematikan teleponnya dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa, hanya melihat-lihat saja. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Besok adalah hari pernikahan kita, Xiao Kai, apakah kamu tidak senang? Chen Yuxin membelai tangannya dan tersenyum tipis. Ini, aku sedikit gugup. Ye Shikai menjawab dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, aku juga gugup, tapi ini adalah mimpiku sejak aku masih kecil, dan aku sangat senang bisa mewujudkan keinginanku. Chen Yuxin menghampirinya dengan gembira. Keduanya saling mengenal sejak kecil. Saat itu, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bermain permainan yang mirip dengan rumah-rumahan. Mungkin sejak saat itu, Chen Yuxin memiliki cinta pertamanya. Saat itu, dia tidak tumbuh dalam keluarga Chen,
tetapi tinggal bersama orang tuanya. Ini adalah aturan keluarga Chen. Setelah generasi muda menjadi dewasa, mereka harus meninggalkan rumah besar dan membangun rumah baru di luar, yang juga dianggap sebagai percabangan keluarga. Saat itu, Ye Shikei hanya berpikir bahwa keluarga Chen Yuxin relatif kaya. Tanpa diduga, dia sebenarnya adalah keturunan langsung dari keluarga besar di Yanjing. Jika dia tahu saat itu, dia mungkin akan menjauh darinya karena perbedaan latar belakang keluarga. Bagaimanapun, Ye Shikei, yang lahir dalam kemiskinan sejak kecil, telah memahami betapa kejamnya kenyataan. Sudah menjadi aturan umum untuk menikahi seseorang yang statusnya setara, dan dia tidak pernah mengubah pekerjaannya. Saat itu, dia tidak memiliki karir sendiri. Keluarga Chen adalah raksasa. Bahkan jika dia sangat bersemangat saat masih muda, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan mendapatkan gelar dan status sosial yang setara dengan ahli waris keluarga Chen di masa depan. Jika Ye Shikei dan dia tidak bersama pada awalnya, mungkin apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi. Xiao Kai, apa yang sedang kamu pikirkan? Chen Yuxin melambaikan tangannya, dan Ye Shikei akhirnya bereaksi. Enggak apa-apa. Aku capek banget. Aku mau ke atas dulu buat istirahat. Bab 1078. Laut Cina Timur. Ghost menerima gaji pertamanya setelah kehilangan ingatannya. Dengan bantuan rumah sakit, ia menyewa rumah di dekat rumah sakit. Ada banyak orang dengan motif tersembunyi di masyarakat, tetapi Ghost sangat beruntung. Baik itu dekan, keluarga Gusin, atau rekan-rekan di tim keamanan rumah sakit, mereka semua bersikap baik padanya. Khususnya Gusin, tersebar di rumah sakit bahwa dia dan Yuling saling mencintai, dan hubungan mereka sangat dekat. Yuling membeli ponsel dan beberapa kebutuhan pokok sehari-hari. Mereka memulai dari awal dan menjalani kehidupan yang mudah. Untungnya, pekerjaan satpam tidak buruk dan rumah sakit memberikan banyak subsidi. Kenapa kalian ke sini lagi? Ghost menatap penasaran ke arah kerumunan di depannya, yang menghalangi pintunya. Kemudian dia melihat lagi dan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang menyebut diri mereka Black Sand Gang. Tolong beri jalan, aku harus membuka pintu. Hantu itu sama sekali tidak takut pada orang-orang ini. Dia tidak tahu apa itu kekuatan internal, jadi dia selalu penasaran mengapa ada energi yang begitu kuat di dalam tubuhnya. Namun, baginya sekarang, itu tidak masalah. Mungkin ini adalah anugerah dari Tuhan. Saudaraku, apa pendapatmu tentang masalah yang ingin aku bicarakan denganmu? Pemimpin kekar itu menyerahkan sebatang rokok. Ghost tidak mengatakan apapun setelah mengambilnya. Mengapa repot-repot mencari uang ketika Anda dapat melakukannya dengan benar? Apa gunanya memiliki banyak uang? Apa gunanya memiliki kehidupan untuk mendapatkannya tetapi tidak untuk menghabiskannya? Aku menolak. Hantu itu menggelengkan kepalanya dan berpura-pura menjadi manusia biasa. Seperti kata pepatah, jalan itu lebar dan kita masing-masing menempuh jalan kita sendiri. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Saudaraku, tolong tetaplah di sini. Pada saat ini, suara pelan terdengar dari kerumunan, dan para gangster di depannya memberi jalan. Ghost menoleh dan melihat seorang pria parubaya kurus berjalan keluar dari kerumunan dengan mata berbinar, seperti serigala yang menatap mangsanya. Pria ini memiliki aura pembunuh. Saudara serigala. Pemimpin kekar itu membungkuk kepada pria parubaya itu dan berkata dengan hormat. Perkenalkan, aku pemimpin geng pasir hitam. Panggil saja aku saudara serigala. Pria parubaya itu berbicara sambil mengulurkan tangan kanannya. Halo, namaku Guli, dan aku baru saja memilih nama ini beberapa hari yang lalu. Hantu itu mengulurkan tangannya dengan antusias, dan kedua tangan besar itu saling bertautan. Ekspresi hantu itu berubah, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi suram. Dia mendongak dan melihat bahwa pria yang disebut Wolf Brother itu memiliki setengah senyum di wajahnya. Energi yang kuat terpancar dari tangannya. Dia sedang menguji hantu itu. Saudara serigala, aku tidak akan bersikap sopan. Ghost mencibir. Persaingan antar master tidak membutuhkan banyak basa-basi. Begitu seorang ahli bergerak, orang bisa tahu apakah dia berhasil atau tidak. Kedua belah pihak berpegangan tangan erat dan bertarung langsung dengan kekuatan internal mereka. Para gangster tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka hanya merasakan rasa tertekan dan sedikit rasa manis di mulut mereka. Bagaimana orang biasa seperti mereka bisa menahan guncangan kekuatan internal? Jaraknya begitu dekat, dan jika mereka berdua mengerahkan lebih banyak kekuatan, hati mereka akan berada dalam bahaya.
Ya, kamu berada di tahap akhir pengalaman keluar tubuh, dan kamu memiliki beberapa keterampilan. Brother Wolf tersenyum tipis dan perlahan-lahan menarik kembali kekuatan internalnya. Hantu itu tidak bermaksud untuk mengejarnya. Itu hanya sebuah ujian. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia dan Brother Wolf bertemu, jadi tidak perlu membuat kedua belah pihak menderita. Saudara serigala juga sangat kuat. Ghost membungkuk dan memuji. Saudaraku, jika kamu bergabung dengan geng pasir hitamku, posisi wakil ketua geng akan menjadi milikmu, bagaimana? Saudara serigala membuka tangannya, dan jubah hitam di belakangnya perlahan terbuka. Kemuliaan, kekayaan, uang, kecantikan, kenikmatan tanpa akhir, bagaimana? Apa? Pemimpin geng itu malah akan mempromosikan orang ini menjadi wakil pemimpin geng. Jangan remehkan orang ini. Dulu di rumah sakit, dialah yang memukul lebih dari selusin saudara kita, dan itu mudah saja. Kita bahkan tidak menyentuh tubuhnya. Para penjahat di dekatnya membicarakan hal ini dan menatap pemuda di depan mereka dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, mereka juga terkejut dengan keputusan saudara Wolf. Haha, aku senang saudara serigala sangat menghargaiku, tapi setiap orang punya aspirasi masing-masing, jadi lupakan saja. Aku akan mengucapkan selamat tinggal saja. Setelah hantu itu berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Jika kalian sudah memutuskan, jangan ragu untuk menghubungiku. Kata Brother Wolf dari belakang, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat kepada semua orang untuk bubar. Hantu, di mana dia? Miehun dan Moji berkeliaran di pinggir jalan laut Cina Timur. Zheng Ji juga berjanji akan mengirim orang untuk menggunakan kekuatannya untuk mencari mereka, tetapi sejauh ini belum ada kabar. Besok acara pernikahan bos. Jadi, kita tidak perlu kembali. Miehun melihat tanggal di ponselnya. Besok adalah hari pernikahan Ye Shikai dan Chen Yuxin, tetapi Ye Shikai belum menelepon, dan Jeton bersikap acuh tak acuh lagi. Kurasa bos sama sekali tidak menganggap kita serius. Itu hanya pekerjaan keamanan pernikahan, keluarga Chen juga bisa melakukannya, terutama Ratu Dunia Bawah. Kurasa dia tidak sabar menunggu kita pergi. Moji mendengus dingin. Dia selalu muak dengan campur tangan Chen Yuxin di Istana Dunia Bawah. Dia bahkan melampiaskan amarahnya pada Ye Shikai karena alasan ini. Terutama kali ini, Ye Shikai tidak datang ke Donghai untuk mencari seseorang secara langsung, tetapi tinggal di Yanjing untuk menikah dan menjalani kehidupan mewah. Tenang saja, bos tidak sepertimu. Mungkin dia punya kesulitannya sendiri. Miehun membujuk, pokoknya, aku tidak mau menghadiri pernikahan itu, dan menemukan hantu itu lebih penting. Cek, mari kita terus mencari. Sama seperti semua orang yang mengkhawatirkan hantu itu, Ye Shikai, yang berada jauh di Yanjing, juga memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Tampaknya orang-orang di sekitarnya meninggalkannya satu persatu. Untuk sementara waktu, dia bahkan tidak memiliki teman yang bisa diajak bicara. Ding ling ling. Pada saat ini, ponsel yang telah lama hilang itu tiba-tiba berdering. Ye Shikai melihatnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Tidak peduli siapa orangnya, jawab saja dulu, gumam Ye Shikai dalam hati. Halo, siapa ini? Haha, saudaraku, selamat karena berhasil mencetak 2 gol. Sebuah suara menggoda terdengar dari ujung telepon, dan Ye Shikai segera mengenali siapa orang itu. Dewa Perang, Wang Kai, telah kembali ke kuil perang Afrika sejak ia keluar dari Atlantis. Sepertinya, sudah lama tidak ada kabar tentangnya. Apa yang kau ucapkan selamat padaku? Aku punya banyak masalah di sini, kata Ye Shikai dengan nada meremehkan. Benarkah? Aku ingat bahwa kakak ipar yang baru seharusnya memiliki banyak trik tersembunyi. Kenapa kamu masih punya masalah? Wang Kai dan Ye Shikai mulai mengobrol sebentar-sebentar. Lupakan saja, datang saja ke Yanjing. Aku akan bicara denganmu saat kita sampai di sana. Ye Shikai mendesah pelan. Kenapa kamu di sini? Aku sudah tiba dan menginap di hotel. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Wang Kai tiba-tiba terdiam, nadanya penuh rasa ingin tahu, di mana Dewi Bulan. Bukankah seharusnya dia ada di sampingmu? Mungkinkah kamu dikendalikan oleh istrimu? Dia pergi ke Laut Cina Timur untuk sesuatu yang mendesak. Ye Shikai ragu-ragu. Dia tidak memberitahu Wang Kai tentang hantu itu. Bab 1079. Dia benar-benar tidak bisa diandalkan. Dengan kepribadiannya, dia mungkin tidak akan datang ke pernikahanmu. Wang Kai berkata dengan enteng di ujung telepon. Memang, saat mereka berada di luar negeri, Wang Kai sangat jelas tentang hubungan mereka.
Ye Shikai belum pernah menikahinya 2 kali, jadi apa yang akan dipikirkan orang? Namun kali ini, Wang Kai salah paham. Sebenarnya, dia tidak tahu apa-apa tentang cerita di dalam. Dia hanya berpikir bahwa Ye Shikai telah mengubah istrinya lagi. Namun, Wang Kai telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun dan pemikirannya relatif terbuka, jadi dia tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Dia benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Ye Shikai menghela napas, baiklah, jika kamu datang ke Yanjing, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Tunggu saja. Tidak, aku sudah di sini selama 2 atau 3 hari. Yanjing cukup menyenangkan, dan aku belum cukup bersenang-senang. Wang Kai tertawa dan berkata, baiklah, aku akan datang tepat waktu untuk pernikahanmu besok, dan aku akan menunggumu untuk tampil gemilang. Hei, Xiao Kai, kamu sedang bicara dengan siapa di telepon? Pada saat ini, Chen Yuxin masuk dari pintu sambil membawa sepiring buah di tangannya. Seorang teman yang kau temui, kata Ye Shikai ringan, berbaring miring di tempat tidur. Xiao Kai, pernikahan kita besok, jadi sebaiknya kamu tidur lebih awal. Chen Yuxin menyambutnya dengan perhatian dan meletakkan sebuah apel di sebelah mulut Ye Shikai. Akhir-akhir ini, aku tidak bisa menghubungi siapapun dengan ponselku. Apakah ponselku rusak? Ye Shikai menggesek ponselnya, melihat kontak di buku telepon, dan bergumam pada dirinya sendiri. Benarkah? Mereka pasti sedang sibuk. Mata Chen Yuxin berkilat aneh. Dia mengambil ponsel Ye Shikai dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. Tidurlah lebih awal. Aku akan mendengarkanmu, tapi aku bosan di rumah akhir-akhir ini. Aku benar-benar ingin jalan-jalan. Setelah menikah, kita bisa berbulan madu. Chen Yuxin sudah menantikan kehidupan pernikahannya. Seperti yang dikatakannya, menikahi Ye Shikai adalah impian masa kecilnya. Setidaknya itu salah Ye Shikai, begitulah pikirnya. Anak itu membutuhkan seorang ayah, dan Chen Yuxin juga membutuhkan status. Jika dia harus menanggung akibat kesalahannya sendirian, dia tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun. Namun, itu jelas kesalahan satu orang, tetapi dia dan Su Qingyu harus menanggungnya bersama. Dia tidak bisa melupakannya. Jadi selama ini, dia selalu khawatir, dan bahkan takut akan pernikahan besok dari lubuk hatinya. Dia tidak ingin melihat wajah teman-temannya di panggung. Garis-garis tatapan seperti api yang membakar wajahnya. Menatap wajah Chen Yuxin yang penuh kerinduan, Ye Shikai tidak tahu apakah dia sama sekali tidak menyadari kekhawatirannya, atau memang benar-benar menyadarinya. Pesta bujangan itu tidak diadakan. Pertama, ketika Ye Shikai memberikan alasan ini, itu hanya basa-basi. Kedua, dia terlalu malu untuk mengundang teman-temannya. Terlebih lagi, dalam situasi saat ini, dia benar-benar tidak dapat menghubungi siapapun. Jadi, dia harus menyerah. Ye Shikai tidak mengundang teman-teman ke pesta pernikahan. Wang Kai seharusnya datang dengan sukarela, tetapi sejujurnya, mereka sudah lama tidak mengobrol. Juga, bagaimana dia tahu tentang ini? Apakah seseorang di Istana Dunia Bawah memberitahunya? Bahasa Indonesia. Yanjing. Tersambung. Cacing yang terperangkap di ruang rahasia itu melompat dari tempat tidur karena terkejut. Meskipun Chen Ruoya telah memasang pengacau sinyal di sini, cacing itu tetap memiliki caranya sendiri. Gangguan sinyal memerlukan daya, jadi cacing itu meretas sistem keluarga Chen lagi dan memutus pasokan daya. Namun, ini hanya dapat berlangsung selama maksimal 5 menit. Setelah 5 menit, teknisi keluarga Chen akan dapat memulihkannya. Namun, mengirim pesan teks untuk meminta bantuan sudah cukup. 3, 2, 1, cacing itu menghitung dalam hati. Waktunya singkat dan setiap menit dan detik harus digunakan. Dengan menekan jarinya, lampu di ruangan itu tiba-tiba menyala. Cacing itu dengan cepat menekan layar komputer dan mengirimkan surat permintaan bantuan, lalu dengan cepat berlari ke tempat tidur, memasukkan kembali komputer ke dalam mantelnya, memejamkan mata dan berpura-pura tidur, jantungnya berdebar-debar. Semoga berhasil. Ini satu-satunya kesempatan bagi cacing itu. Jika tidak memanfaatkan kesempatan itu, tidak ada yang tahu berapa tahun lagi ia akan terkurung. Ledakan. 2 menit kemudian, pintu besi itu tiba-tiba terbuka. Hati Wom bergetar. Mungkinkah Chen Ruoya mengetahuinya? Tidak, untuk mencegah kecelakaan, dia meretas kamera pengintai 5 menit sebelumnya. Chen Ruoya tidak dapat melihatnya beroperasi di sini. Selain itu, ketika menghadapi hal seperti itu, bukankah seharusnya dia curiga terlebih dahulu bahwa ada penyusup? Karena sudah di sini, sebaiknya ia memanfaatkannya sebaik-baiknya. Cacing itu mendengkur pelan,
tampak seperti sedang tidur nyenyak. Cahaya di luar memantulkan bayangan orang yang masuk. Wom diam-diam membuka matanya, dan rambutnya yang panjang berkibar. Ini adalah seorang wanita. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, itu pasti Chen Ruoya. Setelah lebih dari 10 detik, pintu perlahan ditutup kembali. Chen Ruoya pergi. Perasaan ini seperti saat kita masih sekolah dan para siswa asrama sedang berbicara diam-diam di asrama pada malam hari, dan guru yang bertugas tiba-tiba menyorotkan senter ke dalam. Sungguh mengasyikkan. Jika guru itu tidak mengetahuinya, kita akan bersyukur karena selamat dari bencana itu. Fiu, aku takut setengah mati. Cacing itu menghela napas lega. Jika Istana Dunia Bawah menerima surat bantuan ini, mereka pasti akan mengirim seseorang ke sana. Hari berikutnya, keluarga Chen ramai dengan aktivitas. Menurut proses pernikahan normal, mempelai pria akan pergi ke rumah mempelai wanita untuk menjemputnya. Namun, keluarga Chen berbeda. Sebagai keluarga besar di Yanjing, kepala keluarga sebenarnya adalah seorang wanita muda. Hal ini sangat jarang terjadi, jadi keduanya memutuskan untuk langsung pergi ke hotel untuk menghadiri jamuan makan. Saat itu baru pukul 10 pagi ketika keduanya tiba di hotel. Pernikahan itu adalah jamuan makan siang, jadi mereka tidak terlambat, tetapi hotel sudah penuh dengan tamu. Chen Yuxin biasanya tidak suka kemewahan dan kemewahan, tetapi ini tidak berlaku untuk pernikahannya. Seperti yang dia katakan, dia telah menantikan pernikahan ini sejak lama, dan sekarang dia adalah kepala keluarga Chen. Baik dari sudut pandang, publik, atau pribadi, skala perjamuan pernikahan ini sangat mencengangkan. Guru Chen, selamat. Selamat atas pernikahanmu. Banyak orang yang memberi selamat kepada mereka berdua di sepanjang jalan. Ye Xike melihat sekilas dan melihat bahwa mereka semua adalah tokoh terkenal di Yanjing. Identitas Ye Xike sudah setengah diketahui publik di Yanjing. Semua orang menebak perubahan besar apa yang akan terjadi di seluruh Yanjing setelah keduanya menikah. Apakah bantuan Istana Dunia Bawah akan berdampak pada 3 keluarga lainnya? Istana Dunia Bawah adalah kekuatan bawah tanah asing, dan bergabungnya mereka adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di dunia kultivasi Tiongkok selama ribuan tahun. Faktanya, tidak hanya di Yanjing, tetapi dimanapun di Tiongkok, mungkin ada infiltrasi kekuatan bawah tanah asing. Namun, pernikahan keduanya sama saja dengan mengungkap masalah tersebut secara terbuka. Banyak orang bertanya-tanya apakah keluarga Chen ingin menggunakan Istana Dunia Bawah untuk melenyapkan lawan-lawan Yanjing. Tuan Hades, Nyonya Hades, silakan pergi ke belakang dan beristirahat sejenak. Jaden membawa tim pengawal rahasia Istana Hades untuk melindungi mereka berdua dari dekat. Bab 1080. Xiao Kai, ayo kita pergi dulu. Chen Yuxin menggandeng tangan Ye Xike, dan keduanya berjalan menuju ruang tunggu di belakang, yang mengarah langsung ke panggung. Menurut prosedur, pesta pernikahan tidak akan dimulai hingga pukul 12. Ye Xike memberi isyarat kepada Chen Yuxin untuk pergi ke ruang tunggu terlebih dahulu, dan dia akan berjalan-jalan di sekitar tempat itu sebentar sebelum pergi ke sana. Kalau begitu, berhati-hatilah. Chen Yuxin ragu sejenak, lalu mengangguk setuju dan memberikan pandangan, mengisyaratkan Jaden untuk melindunginya dengan ketat. Ye Xike berjalan di sekitar tempat tersebut, dan banyak orang yang mengenalnya di sepanjang jalan. Ketika dia berjalan melewati orang-orang ini, dia akan selalu mendengar beberapa suara yang tidak harmonis, seperti terkadang dia selalu merasa bahwa seseorang berbisik dan berkomentar secara diam-diam di belakangnya. Sebenarnya, hal yang paling menakutkan bukanlah apa yang dibicarakan orang lain dalam kegelapan, tetapi imajinasi orang tersebut lebih gelap daripada apa yang dikatakan orang-orang ini. Ini seperti orang dengan harga diri rendah yang berjalan di jalan. Bahkan jika orang yang lewat hanya menertawakannya, dia akan secara prasangka membayangkan bahwa mereka menertawakannya secara diam-diam. Hal yang paling menakutkan datang dari hati manusia. Meskipun Ye Xike bukanlah orang seperti itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia kurang lebih tidak nyaman dengan komentar orang-orang di sekitarnya. Tuan, apakah Anda ingin saya membiarkan orang-orang ini diam sejenak? Jaden juga merasakan sesuatu yang tidak biasa, dengan ekspresi muram di wajahnya, dan berbisik di telinga Ye Xike, dengan kekuatan Istana Dunia Bawah dan keluarga Chen, akan mudah untuk memberi pelajaran kepada orang-orang ini di Yanjing. Tidak perlu. Jumlah orang terlalu banyak dan mereka terlalu banyak bicara. Jangan ganggu mereka. Ye Xike melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk terus maju. Tuan Ye, selamat. Pada saat ini, suara rendah yang agung terdengar dari kerumunan. Ketika menoleh, dia melihat bahwa itu adalah sekelompok orang,
yang dipimpin oleh Ji Tao. Senior Ji. Ye Shikai membungkuk dan berkata, keluarga Ji adalah keluarga besar di Yanjing, dan mereka pasti telah menerima undangan Chen Yuxin, dan mereka pasti telah mengundang banyak orang. Benar saja, Ji Feng dan Ji Yu ada di sana, begitu pula para tetua seperti Chen Ligong. Tuan Ye sangat beruntung dalam hal percintaan. Ji Yu sedang dalam suasana hati yang buruk dan melontarkan komentar-komentar yang sinis. Tentu saja, ketika dia menikahi Su Qingyu, Ji Yu ingin mengambil pisau dan menikamnya. Kali ini, dia benar-benar menikahi wanita lain. Jika pertama kali Ji Yu marah karena Ji Qian, maka kali ini, dia benar-benar membencinya. Bajingan. Ji Yu bergumam tidak senang. Xiao Yu, beraninya kamu. Ji Tao mencibir. Ji Yu mundur beberapa langkah, diam-diam masih mengutuk Ye Shikai. Ye Shikai melihat sekeliling, dan Ji Feng terdiam di sampingnya. Ye Shikai memiliki konflik dengannya di masa lalu, tetapi saat ini, dia bahkan tidak mengejeknya. Kelihatannya agak aneh, tetapi mungkin itu karena Ji Tao. Jangan pedulikan itu, Tuan Ye. Tentu saja, Senior Ji, silakan masuk. Ye Shikai tersenyum tipis, dan seorang pelayan mengantar semua orang ke tempat tersebut. Meskipun Ye Shikai tidak mengundang teman-temannya kali ini, skala tempat tersebut beberapa kali lebih besar daripada saat ia baru saja menikah dengan Su Qingyu. Namun, orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ye Shikai, tunggu saja, suatu hari nanti, aku akan membalas dendam padamu. Ji Yu menyelinap keluar, berjalan di depan Ye Shikai, menatap matanya, dan menggertakkan gigi peraknya. Kau, Jeton sangat marah hingga dia ingin maju dan memberi Ji Yu pelajaran. Berhenti. Ye Shikai menghentikan Jeton dan berjalan ke arah Ji Yu. Jika kamu ingin membalas dendam padaku, aku tidak keberatan. Kau, apa yang kau katakan? Ji Yu sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Ye Shikai akan bereaksi seperti ini. Aku tidak mengatakan apa-apa. Ini semua salahku. Ye Shikai berkata dan pergi, meninggalkan Ji Yu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Huff, apakah kau pikir aku tidak akan membalas dendam padamu jika kau bersikap menyedihkan? Yanjing. Sudah malam, mengapa tidak ada yang datang menyelamatkanku? Cacing itu melihat sekeliling ruangan, merasa cemas. Hari ini adalah hari pernikahan Ye Shikai, tetapi dia dan Xiyun dikurung di sini. Cepatlah kemari. Cacing itu bergerak maju mundur, tetapi dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar, jika tidak. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, terdengar beberapa suara teredam dari koridor luar. Cacing itu tiba-tiba menempel di pintu dan mendengarkan dengan saksama gerakan di luar. Aneh sekali. Aku jelas mendengar ada gerakan di luar. Bang! Tiba-tiba pintu besi itu terbuka dan cacing yang tak berdaya itu langsung terbanting ke tanah sambil menjerit kesakitan. Sialan, hidung. Dua wanita bercelana ketat hitam masuk dari luar pintu dan bergegas masuk. Mereka tampak seperti agen wanita. Ketika mereka melihat cacing di tanah, salah satu wanita mengeluarkan belati dari pinggangnya. Hei, 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 kau di sini bukan untuk membunuh orang dan membungkam mereka. Wom begitu takut sehingga ia cepat-cepat mundur. Wanita itu melangkah maju dan memotong borgol di pergelangan tangan Wom menjadi dua. Kau membuatku takut setengah mati. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Aku juga bisa melakukan ini. Cacing itu menghela napas panjang lega. Siapa? Anda? Apakah Anda bawahan Nona Luo? Cacing itu bertanya dengan ragu-ragu. Orang yang ia kirimi surat bantuan kemarin adalah Luo Shiki. Wom memikirkan kandidat ini untuk waktu yang lama. Sebelum dia tertangkap, dia menemukan bahwa banyak nomor di ponsel Ye Shikai diblokir. Jeton sekarang bertanggung jawab atas Istana Dunia Bawah. Jika dia mengirim pesan langsung ke pemimpin Istana Dunia Bawah, itu mungkin dicegat oleh Jeton. Dewi Bulan memiliki hubungan dekat dengan Istana Dunia Bawah, jadi itu mungkin tidak cocok. Oleh karena itu, dia memilih Luo Shiki. Pertama, dia adalah Ratu Dunia Bawah Tanah di Yanjing, dan sulit bagi Chen Yuxin untuk menyentuhnya. Kedua, dengan hubungan antara Ye Shikai dan Luo Shiki, dia pasti tidak akan tinggal diam. Poin terakhir adalah bahwa Luo Shiki memiliki orang-orang yang cakap di bawahnya dan banyak personel operasional. Kurasa begitu. Memang Nona Luo yang meminta kita datang. Salah satu wanita berkata dengan dingin, ayo pergi. Tunggu sebentar, aku juga punya teman di sini. Di mana dia? Aku harus menyelamatkannya. Cacing itu bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, gadis kecil itu aman. Bagus sekali,
ayo kita pergi. Wom berlari keluar dengan cepat. Ada beberapa penjaga yang tergeletak di lorong, semuanya pingsan karena mereka berdua. Mobilnya ada di tempat parkir, ayo cepat. Mereka bertiga tiba di tempat parkir. Salah satu wanita itu melangkah cepat ke depan dan membuka pintu sebuah kendaraan komersial. Naiklah cepat. Oh, oke. Cacing itu langsung duduk di atasnya. Ziyun duduk di dalamnya dan memeluknya dengan gembira. Wom, kau baik-baik saja, itu hebat. Ziyun begitu gembira hingga hampir menangis. Memang, jika Chen Ruoya membunuh mereka, mereka pasti sudah mati sekarang. Mereka beruntung bisa keluar tanpa cedera. Baiklah, mari kita bicarakan masa lalu saat kita kembali. Di sini masih sangat berbahaya, ayo cepat pergi. Pada saat ini, suara wanita yang dingin terdengar dari kursi belakang, dan suaranya terdengar sedikit malas. Wanita itu melepas topinya, memperlihatkan wajah yang cantik. Itu adalah Luo Shiki. Bersambung.